Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Setelah puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, di hari Jumat Mubarak ini tanggal 19 September ya Bu. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan datang ke majelis taklim Al-Qur'an ini. Nah, berangkat tadi kita ada sebagian sudah belajar Iqra, Al-Quran. Nah, hari ini kita akan belajar kajian Islam. Bersyukur kita pada Allah juga karena kita masih diberikan kesehatan ya Bu ya. Cantik-cantik, soleha-soleha semuanya ya Bu ya. Calon-calon penghuni surga. Amin. Kita juga bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah tadi sudah dibuka oleh Ustazah tadi. Kita hari ini kajian kita judulnya cara menghindari hasad dan dengki menurut Islam. Bu, kalau perempuan itu suka hasad nggak Bu? Suka iri-irian nggak Bu? Kalau misalnya tetangga beli motor, kita punya sepeda, kira-kira iri nggak Bu? Iri hasad itu adalah suatu sifat yang tercela ya Bu ya. Kalau kita kemarin udah belajar, materi kemarin bagaimana kita memiliki sifat akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia salah satunya itu sifat yang sabar, ikhlas ya. Ya. Nah, tapi ada juga orang yang kadang-kadang sifat hasad, iri. Hasad, iri atau dengki itu sama tuh kakak adik ya. Hasad, iri, dengki itu adalah sifat yang tercela, yang dia itu merasa tidak senang ketika Allah memberikan nikmat pada orang lain. Bahkan kadang-kadang hasad, iri itu dia kepingin nikmat itu datang pada diri dia. Bahkan ada lagi yang parah lagi, dia ingin nikmat itu hilang dari orang tersebut. Jadi itu lebih parah lagi. Makanya yang namanya tingkatan hasad, iri, dengki itu enggak ada yang bagus. Itu hasad, dengki itu enggak ada yang bagusnya. Jadi dia ada kenikmatan orang tuh, dia merasa hasad, enak banget tuh orang tuh ya. Kalau kita kerja keras, dia enak kerja, dapat uangnya gampang. Mungkin ada dia korupsi. Ah, itu kan ada hasad, iri. Padahal kita nggak tahu dia punya kebun di kampung, dipanen kebunnya, ya kan? Sapinya lagi ada kurban, sapinya banyak yang beli, ya enggak? Itu karena hasad, ada kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, dia iri, dengki, marah, kesel. Demikian ya Bu ya. Nah, ada lagi orang hasad itu dia kepingin menjatuhkan orang lain, dia akan melakukan apa saja supaya nikmat itu jatuh sama dia. Misalnya dia fitnah orang tersebut. Ya, itu dagangannya itu ini pakai pelaris itu ini. Akhirnya pelaris yang syirik-syirik, kalau kita beli sana itu nanti kita akan sakit. Akhirnya dia bikin fitnah. Karena dia apa? Karena dia iri, dengki, hasad, jualan temannya, tetangganya itu banyak yang beli, dia jualannya sepi. Dia fitnah orang tersebut, katanya ada pelaris lah, itu ada dia melihara jin lah, ada tuyul lah gitu kan. Dia fitnah, kan ngeri, nggak mau lagi beli sama dia. Ya, sama tetangganya, dia akhirnya beli sama dia. Itu berarti dia hasad, iri, dia ingin nikmat orang itu jatuh pada dirinya. Boleh nggak Bu? Boleh. Nah ini memang ya, kadang yang suka hasad, iri, dengki itu kadang perempuan Bu. Ya enggak? Iya emang. Iya bang ya. Ya orang kadang ya pakai baju bagus, paling juga bajunya kredit ya, urusan kita. Iya kan? Iya. Nah hari ini kita nih yang rambutnya dari pakai apa itu seragam ya. Iya. Nah, tapi ya mau seragam tidak seragam, ibu nggak ada yang hasad iri ya Bu ya. Itu senang ya Bu ya. Yang di depan pakai seragam, yang di belakang nggak pakai seragam. Ini kemarin kebetulan seragam masuk ke nikahnya anak kemarin. Iya. Bu Farida kan nggak pakai panjang, jadi pakai sekarang.
Jadi ya rezekinya dari Allah ya Bu ya, tapi kita senang aja ya Bu ya. Ya teman kita senang, kita ikut senang nggak Bu? Teman kita bisa ketawa, kita ikut tawa nggak Bu? Ada yang punya hasad dengki itu lihat kalau tanggal tahu melulu cakep cakepan. Itu ada hasad tuh, lihat sebenarnya kita senang. Iya kalau kita lihat teman kita bahagia, kita bahagia. Jangan lihat orang bahagia, kita lihat orang senang malah kita buat bahagianya enggak ya Bu. Nah, ini supaya hilang sifat hasad dengki, apa yang harus kita lakukan? Satu adalah selalu mengingat kebesaran Allah. Mengingat kebesaran Allah ya. Itu dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Gede-gede ya Bu? Iya. Biar gampang bacanya ya Bu? Iya. Ada kacamata enggak? Enggak. Ada lansia? Ya sengaja ya Bu? Iya. Surah Ar-Ra'd ayat 28 yang bunyinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi kalau kita itu ada hasad dengki, ingat aja Allah. Alhamdulillah dia beli mobil, nanti kalau kita jalan-jalan bisa bareng sama mobil dia, kan jadi enak, ya Bu ya. Jadi yang dilihatnya itu tenang, jangan malah kebakaran. Mobil juga paling itu kreditnya juga sampai 10 tahun. Sekarang aja berbayar, nanti lama-lama diambil tuh mobilnya. Apa sih pusing banget kita bikin gitu ya Bu ya? Iya punya mobil, punya motor, punya rumah, alhamdulillah rumahnya luas, nanti kita bisa bikin pengajian. Kalau dia motor, kalau misalnya kita mau pergi ke beli apa, kita ke pasar dia bawa motor, kita bisa boncengan. Iya, jadi bikin senang. Nah, makanya Bu kalau kita tuh ada rasa hasad, kita ingat sama Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Aku sekarang harus bersyukur, makanya bersyukurnya kenapa? Kalau kita ingat Allah kita jadi tenang karena apa yang ada diri kita tuh banyak juga yang Allah berikan. Benar nggak Bu? Ya. Banyak. Kan saya lihat Ibu kalau ke rumah sakit mau juga berarti. Bu sekarang saya tanya, ada yang ngasih Ibu 1 miliar. Bu 1 miliar siapa uangnya Bu? Saya juga nggak tahu. Saya juga kagak tahu Bu, saya kagak tahu aja apa Bu. Iya ya Bu ya, nggak boleh ke 1 miliar, tapi dengan syarat Ibu dikasih cash nih, sebelum tidur dikasih uang 1 miliar. Tapi dengan syarat bangun tidur Ibu nggak ada lagi. Nggak mau. Mau nggak Bu? Bangun tidur Ibu udah meninggal, ada sebelum tidur dikasih 1 miliar. Bangun tidur tapi Ibu nggak lagi dan ada lagi udah meninggal karena udah bayar 1 miliar. Mau Bu? Mau. Nah sekarang saya tanya, kita renungkan sekarang. Pagi-pagi kita tadi ditawarkan 1 miliar, kita paginya mau, tapi itu lagi kita bangun tidur gak ada nyawa lagi nggak mau. Sekarang saya tanya Ibu setiap pagi, alhamdulillah pagi tadi ini Ibu bangun tidur masih ada nyawa nggak? Masih. Nah, Ibu kira bersyukur nggak masih ada nyawa? Padahal tadi mau dibeli 1 miliar Ibu nggak mau kan? Paham maksudnya? Mau dibeli 1 miliar Ibu nggak mau, padahal kalau 1 miliar itu gede banget. Itu kan yang nggak nyawa Ibu. Nah, pagi tadi Ibu nggak dikasih 1 miliar tapi Ibu masih ada nyawa, bersyukur nggak kira-kira? Bersyukur. Alhamdulillah hari ini masih dikasih nyawa, alhamdulillah hari ini masih bisa sholat, alhamdulillah masih bisa istighfar karena masih banyak dosa, masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Dan itu kalau kita bangun tidur, dosa masih banyak, amal masih sedikit. Benar nggak Bu? Tunjuk tangan kalau yang berani mengatakan amalannya banyak. Gak kan berani. Ya Bu ya, kita mengatakan amalan kita tuh banyak, amalan kita tuh masih sedikit, dosa masih banyak. Makanya kalau kita ingat Allah itu di mana saja kita ingat Allah itu tenang. Dan keadaan kita lapang kita bersyukur alhamdulillah. Dan keadaan kita agak sempit-sempit juga alhamdulillah. Tapi alhamdulillah. Setelah puji bagi Allah dengan keadaan apapun, tetapi puji Allah. Bu, ya kita misalnya di rumah sakit tuh ya Allah Bu, orang kaya raya hambur-hamburkan uang demi kepingin ginjalnya sehat, kepingin jantungnya sehat, dia beli ke rumah sakit, dia beli ke dokter, nggak bisa juga dikembalikan ginjalnya, jantungnya. Ada gunanya Bu. Kita ini kaya Bu, lihat yang ada dalam tubuh kita banyak sekali. Mata kita, telinga kita, makanya kita sering ampun sama Allah. Kalau kita sholat taubat bilang sama Allah, ya Allah ampuni hamba ya Allah kalau mata ini melihat yang maksiat, ampuni hamba ya Allah kalau mulut ini suka gibah, bisa suka gibah, ya surah Al-Hamzah, wailul likulli humazatin lumazah.
Celaka orang yang suka mengumpat dan mencela, ya Bu. Siapa yang suka mengumpat, yang suka mencela? Kebanyakan siapa? Perempuan. Ingat matching ke baju Bu Farida. Iya, atasnya ini, bawahnya ini. Gitu ya Bu. Ini katanya, dulu pasar kamu gendut banget sekarang, ya. Makan apa aja. Dan itu kan kadang bagi orang tak suka lagi gitu ya Bu. Iya kan? Udah nggak usah kita mengumpat mencela. Itu juga nih Han. Kita makan tempat teman kita dikasih makan tempat. Ih, makanannya enak banget nggak level. Mencela nggak Bu? Keasinan, keasinan, keasaman, apa lagi Bu? Kemanisan, kepedesan. Jangan mencela ada aja. Ya Bu ya, karena orang pengumpat mencela itu orang yang tidak pernah puas. Ya, kita Bu, maaf Ibu ya, ada orang Ibu ya Allah Bu dikasih wajah ini udah aman, kita udah bersih, kita masih tuh hidung di depan, mata di depan. Kurang cantik juga ada siapa operasi plastik Bu? Banyak yang operasi plastik Bu. Jadi ditiriskan ini, mata digedein ya Bu. Harus ditinggiin ya Bu ya, bibir di sulam gitu ya Bu. Kadang-kadang ada yang gagal juga Bu. Agak-agak gitu Bu, pipinya pendek sana pendek sini. Bibirnya kadang-kadang kebanget arwana itu karena apa? Suka tidak bersyukur sama Allah. Ibu-ibu ini udah cantik Bu, nggak usah lama operasi plastik lagi ya Bu ya. Kalau ada uang Ibu mendingan Ibu naik umroh aja Bu. Niatkan umroh kalau ada uang. Ya saja saya baru uangnya 10.000, nggak apa-apa ya Allah. Aku niat umroh, aku sudah dapat 10.000 ya Allah, nanti Engkau yang menangkapin ya Allah. Amin. Lihat Ka'bah baik, Allahumma lak bismillah ya Allah. Bismillah ya Allah gitu. Ucap kalimat baik, Allahumma baik. Ya Allah berangkatkan aku ke umroh. Walaupun nabungnya 10.000, nambah 2.000, nambah lagi 3.000 nggak apa-apa. Kalaupun nanti belum juga kita sampai umroh, tapi kita sudah punya niat untuk memenuhi panggilan Allah. Panggilan Allah itu ada berapa? Ada 3. 1 panggilan sholat, 2 panggilan kedua adalah panggilan umroh atau haji. Panggilan ketika kita meninggal. Ya Bu, dengan sholat yang kita lakukan ya. Dengan umroh nih kita diniatkan. Walaupun kita nggak sanggup pun nanti insya Allah kita dicatat. Yang nggak benar itu kalau nggak diniatkan. Mana mungkin Ustazah Farida saya mau umroh makanan sehari-hari aja susah Bu, betul-betul susah Ibu. Jangan dibilang begitu. Bilang Allah Maha Kaya, bilang Allah Maha Pemberi rezeki. Tidak ada yang mungkin ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau Allah berkehendak, nama amru idza ai. Nah kata Allah kun fa yakun. Kalau Allah berkehendak jadi. Bisa jadi dia umrah baru niat nggak tanya ada orang baik ya mengumrahkan para marbot banyak kan Bu. Baru diumrohkan, kita tuh berpikir kapan saya bisa umroh ya? Biasa dia market saya kecil, tapi Allah Maha baik, Allah Maha Kaya. Ya, ketika panggilan Allah, jadi panggilan ketika sholat, ayat. Jadi kalau Ibu ingin bahagia, ingin sukses Ibu, cepat merespon panggilan Allah. Jangan sampai nanti udah subuh, hayya ala sholat, hayya ala falah. Salatu khairum minan naum. Ibu tambah naum, Ibu tambah tidur Ibu. Padahal sholat lebih baik daripada tidur. Ibu naum, itu mantap, selimut ditarik lagi. Padahal itu kata Allah, mau nggak kamu menang? Mau nggak kamu tuh menjadi bahagia? Sholat panggilan. Nah, saya senang kalau Ibu sini nggak ada yang tinggalkan sholat lagi ya Bu ya. Selalu Bu dalam sia-sia Bu. Nggak ada lagi yang ninggalin sholat ya Bu ya. Iya, nggak ada lagi yang namanya ujul-ujul Bu, masih ada head Bu. Dua Mika masih ada head 82 tahun. Ya, ada Haji Rahati juga enggak lagi ya, 22. Iya. Nah, jadi kita diberi kesempatan nih, yang lansia ada diberi kesempatan full ibadahnya, full sholatnya, full puasa. Alhamdulillah ya Bu ya, dinikmati. Jangan pas waktu ada sholat subuh, ya udah ada baru juga tidur. Tidur apa asal, dingin banget bangun pagi subuh ada hujan. Iya, panggilannya nggak direspon. Padahal pingin menang, pingin bahagia, dipanggil sama Allah pernah nggak dengar. Tapi gila-gila sedih, gila minta rezeki. Ya Allah, minta ya nggak? Tapi kalau ada panggilan Allah, capek ya enggak? Enggak ya Ibu sini enggak ya? Insyaallah.
Jadi ibu ingin tenang hatinya, ingat Allah. Jadikan Allah itu sebagai sumber kekuatan kita, sandaran hati. Ya bu, ya sandaran hati Allah. Bu, kalau ibu jadikan Allah sandaran hati itu enak banget. Kalau sandaran sama manusia lemah, bu. Sandaran kita sama manusia juga banyak masalah. Benar nggak bu? Ini bukan masalah semua hidup tuh. Dari ujung sampai ujung ini bukan masalah semua ya nggak? Sandaran ya. Maaf ya bu, yang ini juga saya gitu kan. Iya. Tapi ibu-ibu nggak bermasalah lagi ketika sudah ditalim. Sudah di sini hilang masalah. Kenapa? Ada malaikat yang memberikan rahmat, ada malaikat yang mendoakan maghfirah buat kita. Bu, orang majlis taklim itu bu, malaikat datang dulu. Ini kita lagi baca surah Al-Qur'an ayat 28 tuh malaikat datang ke desa-desakan kita. Jangan lihat, kalau ibu lihat ibu pingsan semua. Siapa yang mengangkat ibu-ibu? Ya. Tapi alhamdulillah ya kita hari ini datang di sini, mereka berdoakan rahmat kepada Allah dan mohon maghfirah kepada Allah. Makanya kita tenang sampai di rumah nanti ibu itu lagi. Masa apa besok? Beras habis. Insya Allah ada sandaran beras habis. Ya. Nah ibu-ibu ya, jadi insya Allah dibikin happy ya bu ya. Karena hidup kita cuma sekali di dunia. Kalau dunia kita nggak bikin happy, kapan lagi kita happy bu? Iya, bikin happy aja. Masalah semua orang punya masalah, kecemasan semua orang punya kecemasan. Karena penyakit itu datangnya dari masalah psikis. Suka cemas, suka depresi, kena kanker. Suka cemas, suka depresi, suka nggak ini, kena apa? Kena ini namanya itu kena asam lambung. Kadang-kadang kena apa? Kena kolesterol. Kena apa lagi? Kena migrain ya nggak bu? Udah ada Allah, serahkan nama Allah. Ya Allah, aku serahkan diriku semuanya ada dalam genggaman. Ya Allah, langit bumi juga punyamu, aku serahkan semuanya padamu. Jadi enak batinnya, tenang batinnya, ya nggak bu? Tapi kalau kita diserahkan sama manusia juga cerita sama manusia, kadang-kadang juga dia juga ada masalah juga, dia juga banyak pikiran juga, ya. Tapi cerita sama Allah, kalau cerita sama Allah, insya Allah ibu akan tenang. Yang kedua, ibu memperbanyak ibadah. Bagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, artinya dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, jauhilah hasad atau dengki. Maju bu, ya. Bu, makin hadis makin bagus. Silakan maju. Ayo maju. Baik ya, kita lanjut ya bu. Jadi kata Rasulullah dalam hadis Abu Daud 1257 ya, jauhilah hasad atau dengki. Karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu. Bu, kalau kita bakar api itu lama-lama habis nggak bu? Habis. Kita mau bakar kayu bakar dengan api lama-lama habis kan, sama aja jadi arang. Ada kayu yang kita kepingin bikin api unggun atau kepingin digelapan diterang, ada kayu dibakar lama-lama jadi arang, lama-lama habis. Seperti juga kalau sifat hasad, kita merasa diri kita sudah banyak amal, tapi karena hasad, dengki, akhirnya bikin fitnah. Nah, makanya buat setiap manusia itu tidak terlepas dari hasad. Makanya kalau ada hasad, dengki itu jangan diungkapkan di dalam hati, tapi banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Begitu. Jangan asal diungkapkan. Bahkan diungkapkan itu bisa membuat orang itu buat fitnah, atau dia menginginkan nikmat itu datang pada diri dia. Tapi kalau misalnya kita hasad tuh, astagfirullahaladzim ya Allah, kalau dia sudah beli motor ya mudah aja ya Allah, bilang mama ya Allah, saya juga pengen beli motor ya Allah, capek banget jalan kaki, punya sepeda, mama Allah nak beri rezeki, nggak usah diungkapkan sama orang itu. Tapi dia paling-paling beli motor karena kredit, juga ngutangnya banyak, biasa juga dia ambil sama dealernya ya. Nah itu bukan urusan kita, karena diungkapkan hasadnya, dengkinya diungkapkan. Tapi kalau ibu misalnya nggak ungkapkan, itu masih mendingan, walaupun tidak dibersihkan. Yang parah itu diungkapkan, apalagi sampai beli sayur, tukang sayur nggak ngerti jadi ngerti, ngerumpi gibahnya itu tukang sayur, beli cuma 10.000 terus dua ikan
Bayam kan 1.500 sekarang ya Bu? Ya. Telur berapa Bu? 30.000. Ya. Apa lagi Bu? Bawang putih seperempat berapa? 13.000. Kita belanja tadi gitu. Adamnya kita mama ya Bu ya. Nah, kadang-kadang belanjanya cuma dikit dengan tukang sayur ya Bu ya. Memang sayur itu lama nunggunya, tapi gibahnya banyak. Ngapain Bu? Padahal Ibu masih pakai kerudung. Belum keluar dari majelis taklim karena ada gibah. Siapa? Itu paling-paling sepatunya juga pinjam itu mah yang lain ha. Ngapain urusan kita pinjam sepatu ya Bu? Sendalnya. Apalagi nanti ya udah panen pahala, tapi panen pahalanya itu dibakar seperti kayu bakar dimakan api tadi. Nggak mau kan Bu? Kita udah capek sholat tahajud, udah sampai sholat duha, sholat ini, nggak tahunya kita kemana-mana asal cerita gibah, asal mana-mana kita ngumpat, asal mana kita mencela, terus setelah itu apa lagi kita berfitnah, apalagi justru hasad iri atau habis lah malam. Makanya kenapa maaf dong belum bisa lihat ikut sini ya, di neraka tuh banyaknya wanita karena begitu mulutnya cerita ya. Ya Bu ya, kita kadang-kadang tuh ya Bu ya 20.000 kata. 20.000 kata Ibu boleh Bu. Katanya kata Al-Quran tuh bagus. Baca Al-Quran sampai 20.000 kata bagus, pahala. Ya kan Bu? Tapi kalau kata-katanya itu gibah, ngumpat, mencela, astagfirullahaladzim. Perbanyak istighfar, banyak zikir pada Allah. Karena apa kalau kita mengumpat itu tadi seperti dan Ibu ya, seperti ya kebaikan itu dimakan seperti api memakan kayu bakar. Pasti kita nggak mau habis amal kita. Ya, jadi tadi jangan diungkapkan ya Bu ya. Ada orang dapat kenikmatan, alhamdulillah senang, tersenang ya, naik pangkat. Papa lagi nyobok naik pangkat. Ya. Senang ya, selamat ya naik pangkat. Senang ya dapat promosi. Nah ya sudah urus PNS. Selamat ya. Terus kan jangan paling-paling nyogok, paling-paling orang ada orang dalam. Nggak perlu kita mencari-cari informasi itu hasad. Ada yang nggak beres sama dirinya sehingga dia mencari-cari. Kalau kita ikut ngaji nggak begitu ya Bu ya? Kita ngaji itu tenang, kita ngaji itu senang. Bu, kalau ada hasad iri Bu, orang di pasar itu kalau jual telur itu deretan telur semuanya nggak Bu? Deretan daging semua, deretan ikan semua. Kalau ada hasad iri itu nggak akan bisa jualan kita Bu. Ada orang beli di situ marah. Apa kamu tempat saya? Itu rezeki masing-masing. Dia mau tempat kita, mau tempat sana. Jangan itu ada pakai tuyul. Nggak benar, ya Bu ya. Itu karena hasad. Artinya dia fitnah. Artinya dia melakukan hal yang tidak baik. Yang ketiga adalah sering membantu orang lain. Ada panggilan penting ya. Sering membantu orang lain. Sabda Rasulullah SAW yang artinya saling memberi hadiahlah kalian. Saya kalian akan saling mencintai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi saling membantu sehingga hadiah Bu. Ya hadiah itu kadang-kadang Ibu punya masalah sob. Banyak kan lebih kan airnya, tapi jangan airnya doang Bu. Ada isinya bagi sama tetangga senang. Bu, ya waktu itu ya kita di Padang Masya nanti ya Bu ya, kemudian kita lagi dihisap, kemudian kata Allah apa dihisap kita kepingin dapat perlindungan dari Allah. Kemudian kata Allah, kamu katanya kan waktu aku lapar kamu tidak pernah ngasih makan aku, waktu aku haus kamu tidak pernah ngasih makan aku. Kemudian orang yang dihisap itu bingung, kenapa Allah dikatakan lapar pada Allah itu nggak mungkin lapar. Dikatakan kenapa Allah itu harus kasih minuman pada Allah Maha Kaya. Maksudnya analoginya Bu, maksudnya apa? Maksudnya itu Allah itu sangat menyayangi orang-orang fakir miskin. Banyak di antara kita tuh orang-orang fakir miskin yang tidak makan, kita kenyang terbuang-buang, nasi kita terbuang-buang, lauk kita ya apa-apa ya. Nah terbuang itu dia jadi calon ustazah nanti. Iya. Apa-apa Mbak? Ya. Jadi maksudnya itu bukan Allah nggak butuh makan minum dari kita. Tapi kenapa kata Allah itu kamu tidak memperhatikan orang fakir miskin yang kelaparan, orang fakir miskin yang kehausan, tidak diperhatikan. Nah makanya ketika kita memperhatikan orang-orang itu di dunia nanti, insya Allah ya di yaumul kiamat nanti di padang mahsyar nanti kita diperhatikan oleh Allah. Karena Allah itu sangat suka dengan orang-orang yang berbagi kepada fakir miskin.
Makanya kalau ibu ada lebih dikit makanan, bagi sama tetangga-tetangganya. Iya. Nah, bagi sama tetangga-tetangga, kemudian tetangga-tetangga juga senang kalau juga lebih bagi juga. Jadi saling berbagilah, saling memberi hadiah lah. Karena apa? Kalau kita saling memberi hadiah, kalian saling mencintai teman kita. Kita kadang-kadang sama tetangga itu pun kita kalau apa-apa kan nggak minta, nggak mau tolong sama saudara kita. Kayak saya banyak keluarga di Sumatera ya, di Bengkulu misalnya kan, atau di Sukabumi. Agak jauh saya minta tolongnya ya Bu ya. Kan apa? Tetangga. Kan kalau ada lebih-lebih kasih tetangganya. Ya Ustazah kalau tetangganya kayak semua nggak apa-apa. Dia kadang dia kan masalah apa yang kita kasih, tapi perhatiannya, rasa cintanya, gitu ya. Apalagi kalau kita lihat tetangga kita memang ada yang tidak makan, ada yang kadang-kadang kan ada juga Bu, kadang lansia ditinggal sama anak-anaknya, ada kan Bu? Akhirnya itu dijamin sama siapa? Dijamin sama tetangganya yang giliran ngasih makan, ya, tetangganya yang giliran yang jengukin, karena anak-anaknya mungkin nggak sanggup lagi, mungkin anaknya merantau atau apa. Nah itulah kata Allah ya, ketika kita suka membantu fakir miskin, memberi makan orang lain, memberi hadiah orang lain, insya Allah itu merasa cinta dan Allah pun mencintai kita. Nah, apalagi nanti Bu, hati-hati nih, maka nanti kita bikin program nih, kita bikin program lagi nih, Ustazah dari sini nih, Bu, Ustazah Barka, Ustazah Dina, Ustazah Dian, sama Ustazah Rohati, kita bikin lagi nih program, kita keluarkan lagi nih baju-baju layak pakai, supaya kita jangan banyak untuk di rumah ya, banyak hisap nanti di rumah ya, beli yang baru, keluarkan yang lama. Beli yang baru, yang lama-lama udah keluarin berapa lemari, Bu? Saya udah keluarin banyak buat iya, beli yang bagus. saya udah keluarin buat Udah ya, nggak apa-apa yang lainnya nih, kita lagi nih. Ya. Nah, ya, kita bikin program lah nanti. Kalian nanti bulan depan, insya Allah, bulan depan sekalian santunan beras, kalian nanti baju layak pakai. Dipakai ya Bu ya. Pakai boleh, baju layak pakai, ada sendal layak pakai, sepatu layak pakai, pokoknya yang layak pakai. Jadi nanti yang dari sini deh, jadi kita keluarin, biar hisap kita itu sedikit kecil. Hisap nih, apalagi ibu-ibu udah beli baju baru keluarkan. Apalagi sini bulan Ramadan, lebaran beli baju baru ya. Beli enggak ya Bu? Ya, alhamdulillah. Ya, nah, atau misalnya dikasih atau apa ya Bu ya. Jadi kalau ada, nah jangan sampai kita simpan baju-baju yang lama, kita keluarkan. Tapi yang layak pakai supaya nanti hisap kita berkurang. Saya kalau terlalu banyak barang-barang kita di rumah tuh ibu lemarinya, tuh masuk juga tuh yang perabot-perabotnya tuh terlalu banyak, piring-piringnya terlalu banyak. Itu saja almarhumah Jawa Bawajir menjelang kematiannya itu semua dikeluarin. Sampai aku ada yang tafsir ilmu kasirnya beliau kasih sama saya yang satu lengkap 12 jilid. Karena apa? Supaya bermanfaat buat Ustaz Farida. Bermanfaat buat saya pakai untuk belajar tafsir, saya ngaji ceramah, dapat dari ilmu tersebut, pahalanya malah buat almarhumah. Ibu-ibu pakai misalnya termasuk juga mukena, ayo, ya mukena juga. Udah banyak mukena di rumah terkeluarin, ya. Ibu bisa pakai, nah masuk ibu. Kalau ibu lebih juga di rumah jangan dibuang Bu, ibu kasih lagi. Jadi estafet ngasihnya. Saya di rumah udah banyak mukena, bagus-bagus lah ibu. Mukena mahal-mahal lagi saja daripada yang dikasih misal. Ya ibu bisa kasih lagi dengan yang lain. Orang yang belum sholat dikasih, masjid yang belum ada mukena dikasih, ya. Saya itu lagi nih, kalau di sini ada mukena yang udah bau-bau tercuci lah Bu ya. Pahalanya banyak nyuci mukena. Ibu kan dekat, kalau saya nyuci mukena di Depok Bu, ya. Nah kalau ibu nyuci di sini kan cuma jalan kaki ya, cuci itu mukena. Dicuci jangan bau-baunya ya Allah Bu, bisa pingsan kalau orang yang sholat Bu, ya kan. Belum lagi nanti belum lagi yang ibunya pakai lipstick ya Allah Bu, kiri kanan di depan ada lipstick, bawah ada lipstick, tengah-tengah lipstick dah, disekat-sekatnya pakai lipstick ya Bu. Ada nggak begitu kita lihat kenapa nanti isinya lipstick? Ada banyak, saya banyaknya Bu di masjid-masjid itu kena ternyata ya karena ibu-ibunya itu ya, jadi tidak menjaga kebersihan. Nah itu nanti ya, jadi kita apa Bu sepakat ya, insya Allah ya sepakat ya Ustazah di depan ini, Ustazah Barka, Ustazah Dina, Ustazah Dian, Ustazah Jirati, insya Allah saya juga insya Allah Bismillah, kalau kita bilang
Selain pada santunan beras kita keluarkan. Kita nanti mau di mana tempatnya? Taruh tempat mami boleh, drop tempat mami boleh. Nanti satu, ya. Atau mau bawa langsung juga boleh. Ya bawa langsung boleh, silakan bawa langsung. Jadi nanti di sini kalau bawa langsung nanti di ininya di bungkus-bungkusnya di bunyian aja. di bunan aja. Langsung aja gitu, tapi nggak usah dibungkus-bungkus gitu ya. Bawa aja ya, oke. Oh, dekat-dekat gak ada yang jual ya, Bu. Nah, jangan nanti ibu. Nah, kita baru hari ini belajar hasad dan dikit. Nanti kata ibu, bu berebutan maunya yang bagus itu yang bagus sudah saya, yang itu yang jelek ya kamu. Itu udah hasad dan dikit, bu. Baru juga dimatiin ini. Baru dipelajarin. Ustazanya udah kuat, ustazanya udah gitu ya. Udah serang-serang sama kambing gitu ya. Baru juga dipancing-pancing. Gitu ya Bu ya. Nanti ini PJ-nya Bu Dian ya nanti ya nanti bicarakan ya. Tapi insya Allah bulan depan. Insya Allah bulan depan supaya mengurangi hisab-hisab kita di depan Allah. Ya. Insya Allah seperti itu. Dan ibu juga kalau nanti banyak ibu ajarkan juga teman-teman di mana. Ke kampung-kampung juga boleh. Asik ya insya Allah. Masih juga kalau ada sendal, sepatu boleh ya. Dikeluarkan ya. Nah itu bagian nomor 3 tadi sering membantu orang. Jadi memberi hadiah, hadiah itu nggak harusnya baru. Yang ayah pakai itu bukan hadiah. Tidak ada rasa cinta kita. Kita merasa kita di rumah numpuk-numpuk kita kasih. Dia pakai buat sholat, pahalanya ngalir nggak? Di rumah disimpan di lemari. Dipakai sama orang sholat, mungkin hanya bertumpuk-tumpuk. Dipakai orang sholat, pahala nggak? Itu rasa cinta. Hah? Pakai kalau enggak? Biasanya kan dipakai, makanya di ini kan diangkat kan dipakai ya buat sholat. Jangan dipakai buat tempat alas kaki, boleh, ya. Tapi dipakai buat ini. Anda di musola atau tempat ganti musola kita. Ya. Yang keempat lebih banyak bersyukur, ya. Lebih banyak bersyukur, ya ini juga kita harus lebih banyak bersyukur. Karena apa Bu? Karena Bu nikmat yang Allah berikan itu nggak terhitung. Terhitung nggak Bu? Nggak terhitung nikmatnya. Lain sakatum lah tidak. Jadi kalau kamu menghitung nikmat Allah tuh nggak terukur, nggak terhitung. Kita aja Bu, dari kita bayi sampai ibu usia 82 tahun ini miskinnya, ya. Itu banyak banget nikmat yang Allah berikan. Kalau kita menyewa udara nggak kan terhitung, nggak terbayar Bu. Oksigen yang kita hirup itu kalau kita sewa nggak akan terbayar oksigen, benar nggak Bu? Iya. Nggak akan terbayar oksigen. Makanya kita tuh alhamdulillah kaya sebenarnya. Alhamdulillah kita dikasihkan nikmat sama Allah. Nah kadang-kadang kita itu nggak mau bersyukur apa yang di tangan kita, melihatnya nikmat orang lain itu tadi hasad dengki. Nggak di tangan nggak dilihat. Orang yang punya istri, punya pasangan, kadang nggak lihat orang yang tidak punya pasangan yang janda, ya nggak? Kita bersyukur masih punya suami, ya suami kadang nggak bersyukur juga. Ya Allah saja suami saya bawel, saja suami saya itu rewel, dan Bu ada orang yang punya suami sedih, ada yang dibawelin ya, ya nggak? Iya, beruntung yang masih punya pasangan. Beruntung yang masih punya pasangan, gitu. Jadi sehingga apa? Sehingga kalau kita misalnya ada sedikit-sedikit pasangan kita rewel itu alhamdulillah. Saya nggak suka sama pasangan berdungkur, ngorok, bersyukurlah masih ada suara ngorokannya. Kalau nggak ada dicari mana ngorokannya. Iya. Syukurlah ya. Misalnya, kenapa? Karena kalau tidak ada itu nanti ada kehilangan. Ditanya deh sama teman-temannya sudah ada suami lagi ya? Iya, nggak ada gantinya kan? Tinggal memorinya aja kan? Tinggal kenangannya aja kan? Makanya sudah yang sekarang masih punya dipelihara tuh dijaga, jangan dibenda-benda. Orang kota ya, video call, pakai sayang. Iya, Masya Allah ya. Kenapa bukan kadang orang yang belum menikah kadang pengen menikah.
Orang sudah menikah pengen punya anak, sudah punya anak pengen punya rumah. Manusia itu nggak pernah puas, keinginannya selalu bertingkat. Tapi kalau dikasih pengen lagi, yang di tangan nggak disyukurin. Udah punya anak bersyukur, anak saya bawel, iya makanya kamu tuh baca kamu yang mengerti, menjaga, mendidik supaya dia anaknya jadi nggak ini, jadi anak yang baik, anak yang soleha. Gitu ya Bu ya. Punya suami dulu waktu muda-muda pengen nikah, teman-teman udah pada nikah, saya udah 20 tahun, 25, 30 belum juga. Alhamdulillah dikasih sama Allah jodoh. Dikasih jodoh masih juga nggak bersyukur. Enakan gadis daripada punya suami nggak bersyukur kan? Ya, dulu minta jodoh ya Allah, karuniakanlah jodoh pasangan padaku ya Allah. Ya gitu doanya. Udah dapat agak-agak sedikit ya, ekonomi kurang lah ya, yang suami mungkin enggak inilah, itu mendingan saya waktu dengan nikah. Bu, nggak boleh ngomong gitu, nikah itu udah setengah dari din, ya enggak? Setengah dinnya lagi, itu masalah menikah. Apalagi masalah itu dari ibu, coba dah buka lemari ibu tuh semuanya baju ada jenis warna macam-macam, ya nggak Bu? Warna pink ada, warna biru, warna coklat, warna hijau ada. Kerudung juga, pink ada, hitam, merah, kuning, coklat, biru, warna putih, dari 10 kayaknya, dari 10 enggak? Dipakai semuanya nggak 10-nya? Jangan bilang kalau mau pergi kemana-mana mesti aja nggak punya baju. Bu, nggak punya baju bagaimana Bu? Itu biasanya perempuan itu pergi sama suaminya, ya nggak punya baju, beli lagi dong. Nah Bu, satu lemari itu nggak punya baju, bagaimana ceritanya? Nah, kurang bersyukur. Lihat lemari banyak baju kita. Lihat piring-piring banyak lusin-lusinan. Benar Bu? Bu, lihat itu lemari Bu, di dapur berapa lusin? Ayo kaya berarti lebih lusin ya. Canggih lebih lusin. 15 sendok. Bersyukur. Dan yang terakhir, memelihara sifat jangan sombong. Jangan sombong karena kita nggak punya apa-apa, semuanya itu titipan dari Allah. Dikasih kita harta titipan, dikasih anak titipan, dikasih rumah titipan, dikasih semua, bahkan diri kita sendiri pun adalah titipan. Benar nggak Bu? Kalau sudah sampai waktunya Allah mencabut nyawa kita, habis kan? Siapa yang berikan sama kita main? Nggak ada. Yang sayang, yang cinta banget sama kita nggak akan berani sama kita. Mau segera dikuburkan lagi, bukan ditanam di api karena ada sayang banget sama kita. Mau ditanam dalam tanah, benar nggak Bu? Karena udah jadi baik, sudah nggak ada lagi nyawanya. Apa ya, insya Allah itu jadi saja, amin. Jadi masya Allah ya Bu ya. Jadi kita ini apa yang mau disombongkan? Orang kadang punya jabatan juga lama-lama lengset jabatan. Menteri aja bisa diresapel, bisa diganti ya. Presiden aja juga ada masa jabatannya. Orang juga jadi pegawai ada pensiunnya. Ya nggak Bu? Kita yang nggak boleh pensiun jadi muslim. Kita pula hakatupati wala tamutuna illa wa antum. Jadi bertakwalah dengan Allah sebagai tanda takwa dan ya kita meninggal dalam keadaan kita berserah diri itu. Rezeki yang paling besar adalah rezeki istiqomah pada jalan Allah. Rezeki yang paling besar kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Itu rezeki. Kalau rahmat dari manusia itu terbatas. Kita ini kembali kepada Allah Bu, ya. Kalau semuanya kita cinta itu nanti pulang. Ya enggak pulang itu amal soleh kita. Anak kita pulang. Nanti kalau banyak harta nanti udah sibuk ngurusi warisan. Ini rumah buat siapa? Suami kalau Nabi pikir bersari 2 hari, kira-kira buka lagi itu foto-foto kenangan lama mana, foto SMA mana, foto SMP, kawan-kawan CLBK lagi, ya, cari jodoh lagi, ya enggak? Nah ibu dalam mau kubur, ditanya sama malaikat, dia kan nggak bisa WhatsApp, bocorin dong jawabannya apa nih? Nggak bisa, ibu ya takut nih temenin gue dia ada malaikat, nangkin aja, bisa nggak Bu? Nggak bisa. Yang siapa nemani kita? Amal
soleh kita, amal ibadah sholat kita, amal puasa kita, amal zakat kita, amal sedekah kita, amal baca Quran kita. Apalagi baca Quran, ibu-ibu jangan merasa kecil hati belum bisa baca Al-Quran. Walaupun ikro nggak apa-apa, bukan masalah ikronya tapi masalah kesungguhan hati. Menjaga wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh dia mendapat. Ustazah saya baru ikut 3, ikut 2, ikut 1, ulang-ulang terus saja nggak apa-apa. Yang penting yang nggak benar itu yang nggak belajar. Kalau ibu datang ke sini belajar nggak apa-apa. Masalah nanti itu dapat berapapun ibu bisanya itu urusannya dengan Allah. Yang penting di hadapan Allah sudah dilihat sama Allah. Langkah-langkahnya jadi saksi. Langkah-langkahnya itu ya Bu ya, gerak langkah itu jadi saksi, tanah yang diinjak itu jadi saksi. Kalau kita sudah melangkah ke tempat baik, ke tempat majelis. Nah inilah Bu cara menghindari hasad dan dengki menurut pandangan Islam. Semoga kita terhindar ya Bu ya dari hasad dan dengki. Apa Bu? Yang satu, mengingat Allah. 2, perbanyak ibadah. Yang ketiga, musliman berjamaah. Yang keempat, bersyukur. Yang kelima, ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Dan Allah ridhoi kita, berkahi kita, amin ya. Kita selamatkan kehidupan kita dunia dan akhirat bersama zuriat kita, bersama putra-putra kita. Dan hari ini kita bertemu di talbiyah, insyaallah bertemu Nabi di surga Firdaus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maaf dan batin itu semua kepada Allah dan ampun. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masing-masing kita sudah punya rezeki masing-masing. Kalau kita bersyukur, Jangan dong deh. kita tidak bisa merubah ketika orang itu diberikan sama Allah rezeki yang lebih dari kita sebenci apapun kita tahu itu kan suatu saat kita ada giliran masing-masing gitu ya. Mudah-mudahan pelajaran yang kita lakukan buat kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya dan bisa menjaga hati kita karena tujuan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua rezeki yang diberikan oleh Allah pasti sudah ada masing-masing untuk kita ya. Boleh Jangan ngajak main deh. Ini ya, salawat ya, Kita baca sirah pendek dulu ya Bu. Bukan disatanya Bu. Kalau buka disatanya Bu.